Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia dengan NIM 0104203084, jurusan Manajemen Dakwah dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal A. Muin LC MA. Tujuan saya di sini untuk membuat tugas akhir semester 5 pada mata kuliah hadis tematik. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, takwa dan pergaulan yang baik. Takwa asalnya adalah menjadikan antara seseorang hamba dan sesuatu yang ditakuti suatu penghalang, sehingga takwa kepada Allah berarti menjadikan antara hamba dan Allah suatu benteng yang dapat menahan dari amukan, murka, dan siksa Allah. Takwa ini dilakukan dengan melaksanakan perintah dan menjauhi maksiat. Namun takwa yang sempurna, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, adalah dengan mengerjakan kewajiban, meninggalkan keharaman dan perkara syubhat, juga mengerjakan perkara sunnah dan meninggalkan yang makruh. Inilah derajat takwa yang paling tinggi. Ibnu Rajab mengatakan bahwa berakhlak yang baik termasuk bagian dari takwa. Akhlak disebutkan secara tersendiri karena ingin menunjukkan pentingnya akhlak. Sebab banyak yang menyangka bahwa takwa hanyalah menunaikan hak Allah tanpa memperhatikan hak sesama. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan akhlak yang baik sebagai tanda kesempurnaan iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang kedua, berkata baik atau diam. Sungguh beruntung orang yang banyak diam, ucapannya dihitung sebagai makanan pokok. Tidak semua yang kita ucapkan ada jawabnya. Jawaban yang tidak disukai adalah diam. Sungguh mengherankan orang yang banyak berbuat aniaya sementara meyakini bahwa ia akan mati. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, seseorang mati karena tersandung lidahnya, dan seseorang tidak mati karena tersandung kakinya. Tersandung mulutnya akan menambah atau pening kepalanya, sedang tersandung kakinya akan sembuh perlahan. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Ibnu Hajar menjelaskan ini adalah sebuah ucapan ringkas yang padat makna. Semua perkataan bisa berupa kebaikan, keburukan, atau salah satu di antara keduanya. Perkataan baik boleh jadi tergolong perkataan yang wajib atau sunnah untuk diucapkan. Karenanya perkataan itu boleh diungkapkan sesuai dengan isinya. Segala perkataan yang berorientasi kepadanya atau kepada hak wajib atau sunnah termasuk dalam kategori perkataan baik. Perkataan yang tidak termasuk dalam kategori tersebut berarti tergolong perkataan jelek atau yang mengarah kepada kejelekan. Oleh karena itu, orang yang tersesat masuk dalam lubangnya perkataan jelek atau yang mengarah kepada kejelekan hendaklah diam. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam Syarah Arba'in bahwa Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan jika seorang hendak berbicara maka hendaklah dia berpikir terlebih dahulu. Jika dia merasa bahwa ucapan tersebut tidak merugikannya, silakan diucapkan. Jika dia merasa ucapan tersebut adalah mudaratnya atau ia ragu, maka ditahan atau jangan sampai berbicara. Yang ketiga, hadis PUAC. Planning adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Hadis planning yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan kebaikan dan kejelekan yang dilakukan hambanya. Barang siapa yang berencana melakukan kebaikan tapi tidak dilaksanakan, Allah mencatat baginya satu kebaikan di sisinya secara sempurna. Dan jika ia berniat lantas ia amalkan, Allah mencatatnya di sisinya
10 kebaikan hingga dilipat gandakan 700 kali hingga lipat ganda yang tidak terbatas. Sebaliknya, barang siapa yang berniat melakukan keburukan kemudian tidak jadi ia lakukan, Allah mencatat baginya satu kebaikan di sisinya secara sempurna. Dan jika ia berniat melakukan keburukan dan jadi ia lakukan, Allah mencatatnya sebagai satu keburukan saja. Hadis riwayat Bukhari. Makna hadis planning yang pertama, hadis tersebut mengidentifikasikan kepada kita untuk selalu berbuat perencanaan atau planning yang baik. Yang kedua, jika planning dilaksanakan dengan baik, maka laba akan diperoleh berlipat ganda. Dan jika planning yang baik tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan mengalami kerugian. Dan yang ketiga, planning adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk pemikiran terkait dengan pekerjaan agar memperoleh hasil yang maksimal. B. Organizing, yaitu yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Hadis planning yang artinya seseorang tidak diutus sebagai khalifah kecuali memiliki dua niat, yaitu memerintahkan dan mendorong kepada kebaikan dan memerintahkan dan mendorong kepada kejelekan. Orang yang menjaga kejelekan adalah orang yang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Makna hadis organizing yang pertama, fungsi pemimpin adalah menggalang kebaikan dan mencegah kejelekan. Yang kedua, supaya hasil yang dicapai akan baik, maka harus terorganisir dengan baik dan rapi. Yang ketiga, sesuai dengan ucapan Ali bin Abi Thalib, kebenaran yang tidak diorganisir dengan rapi akan dikalahkan dengan kejelekan yang terorganisir dengan rapi. Dan yang keempat, organisasi adalah wadah yang dengannya sebuah pekerjaan akan tertata dengan rapi. C. Actuating, yaitu proses implementasi program agar dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Hadis actuating yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia akan mendapat pahala yang sama dengan pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Hadis riwayat Muslim. Makna hadis actuating yang pertama, dalam sebuah organisasi harus ada yang bertugas mengarahkan. Yang kedua, pahala bagi yang mengarahkan kebaikan sama dengan pelaksanaan kebaikan itu. Yang ketiga, hadis di atas memotivasi untuk selalu saling mengarahkan. Dan yang terakhir, D. Controlling, yaitu proses yang didahulukan untuk memastikan seluruh rangkaian yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang pemimpin yang mengurusi urusan kaum muslimin, kemudian ia tidak bersungguh-sungguh untuk memperhatikan urusan kaum muslimin dan ia tidak mau memberi nasihat demi kebaikan mereka, maka kelak ia tidak akan masuk surga bersama mereka. Hadis riwayat Bukhari. Makna hadis yang pertama, pemimpin harus menjalankan semua agenda yang diprogramkan. Kedua, rakyat mengontrol semua kebijakan dan kinerjanya. Dan yang ketiga, jika pemimpin atau rakyatnya melakukan kesalahan, maka harus saling memberi nasihat. Selanjutnya, keutamaan malu. Malu adalah sebuah sifat yang dapat membuat manusia menahan diri dari perbuatan buruk, hina, tercela, dan menghindarkan manusia dari perbuatan dosa, serta membuat manusia menjaga harga diri dan martabatnya sebagai manusia. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, malu adalah suatu perkara yang telah diketahui manusia sejak zaman kenabian terdahulu, dan bahkan kalimat kenabian yang pertama sampai kepada manusia adalah mengenai perkara malu. Malu merupakan salah satu cabang keimanan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 lebih, dan malu termasuk
cabangnya iman. Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa malu adalah termasuk cabang iman. Itu berarti orang yang tidak punya malu, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak memiliki rasa malu tidak akan sungkan untuk melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Malu merupakan sebuah hal yang mendatangkan kebaikan. Malu tidak akan membuat seseorang terjerumus dalam kejelekan. Justru sebaliknya, malu dapat memberi kebaikan pada diri seseorang dan menghindarkannya dari perbuatan hina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malu tidak akan mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan semata-mata. Malu adalah akhlak perkara malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah aku tidak pantas merasa malu terhadap seseorang, padahal malaikat merasa malu terhadapnya. Dalam hadis tersebut dimaksudkan para malaikat malu kepada hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. Malu merupakan salah satu akhlak dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak dan malu merupakan akhlaknya Islam. Dan yang terakhir, larangan berbuat zalim. Secara bahasa, zalim atau az-zulmu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Secara istilah, zalim artinya melakukan sesuatu yang keluar dari koridor kebenaran, baik karena kurang atau melebihi batas. Perbuatan zalim terlarang dalam Islam. Terdapat banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencela dan melarang perbuatan zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Quran surah Hud ayat 18. Dan ayat-ayat yang semisal sangatlah banyak. Adapun dalil-dalil dari as-sunnah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Tabaraka wa Taala berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, dan aku haramkan juga kezaliman bagi kalian, maka janganlah saling berbuat zalim. Hadis riwayat Muslim nomor 2577. Dan dalil-dalil yang mencela dan melarang perbuatan zalim datang dalam bentuk mutlak, sehingga perbuatan zalim dalam bentuk apapun dan kepada siapapun terlarang hukumnya, bahkan kepada orang kafir dan kepada binatang sekalipun tidak diperkenankan berbuat zalim. Jelas sudah bahwa Allah dan Rasul-Nya melarang kezaliman dalam bentuk apapun. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.